Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi anggaran penjualan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah penganggaran. Saya Zahra Rehani dan teman-teman saya Mutiara Rizky, Nur Halimah, dan Kiki Pratiwi. Di video kali ini kami akan menjelaskan terkait pengertian anggaran penjualan, tujuan anggaran penjualan, jenis-jenis anggaran penjualan, manfaat, periode, faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, dan terakhir contoh kasus yang terkait dengan anggaran penjualan. Baik, saya Mutiara Rizky. Saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan penyusunan anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang menerapkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan di masa datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah barang, waktu, serta tempat penjualan barang. Anggaran penjualan ini mencakup rencana terkait jenis produk yang nantinya akan dijual, jumlah, harga jual produk per unitnya, serta waktu penjualan dan tempat atau daerah dilakukannya penjualan. Anggaran ini harus disusun terlebih dahulu dan menjadi dasar dalam menyusun anggaran yang lainnya. Kesalahan yang terjadi dalam menyusun anggaran ini akan menyebabkan pada anggaran yang lainnya. Berikutnya yaitu tujuan penyusunan anggaran penjualan. Tujuan paling utama dalam menyusun anggaran penjualan adalah agar bisa merencanakan anggaran secara tepat pada periode yang akan datang. Caranya adalah dengan memperhatikan data yang dijadikan sebagai gambar kejadian yang terjadi pada perusahaan di masa sebelumnya, terutama dalam hal penjualan. Selain itu, anggaran ini juga memiliki tujuan yang lainnya, yaitu sebagai pedoman kerja, koordinasi, dan juga pengawasan kerja sebagai dasar dalam menyusun anggaran. Saya atas nama Nur Halimah akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anggaran penjualan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Adapun jenis-jenis anggaran penjualan, yang pertama yaitu jenis produk, yang kedua kelompok wiraniaga, yang ketiga wilayah pemasaran, dan yang keempat kelompok konsumen dan waktu terjadinya penjualan. Yang pertama yaitu jenis produk. Dalam pengelompokan ini, perusahaan bisa membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan tersebut. Contohnya, target perusahaan dalam industri garmen yang selalu membagi jenis produknya seperti celana pendek, celana panjang, celana santai, kemeja lengan panjang, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu kelompok wiraniaga, di mana dalam pengelompokan ini perusahaan harus membuat rencana penjualan berdasarkan kelompok wiraniaga yang membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh tiap wiraniaga atau setiap tim wiraniaga yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, wilayah pemasaran. Anggaran penjualan ini dilakukan dengan membagi rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu, seperti penjualan untuk wilayah DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kelompok konsumen dan waktu terjadinya penjualan. Rencana anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan target penjualan perusahaan. Contohnya, bisa berdasarkan kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Rencana membuat anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan dengan berdasarkan waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan. Misalnya adalah anggaran bulanan, triwulan, 6 bulan, tahunan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan terdiri atas 7, yaitu pemasaran, ekonomis, keuangan, teknis, kebijakan perusahaan, perkembangan penduduk, kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun faktor lainnya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup penjualan pada tahun sebelumnya, kebijakan perusahaan terkait masalah penjualan, kapasitas produk dan potensi perluasannya, tenaga kerja karyawan, modal kerja, serta fasilitas lain yang mampu menunjang operasional perusahaan. Sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan tersebut, tingkat pertumbuhan masyarakat, elastisitas permintaan pada harga barang yang diproduksi, serta sebagai kebijakan pemerintah. Periode anggaran penjualan jangka pendek. Anggaran penjualan jangka pendek merupakan anggaran yang periodenya mencakup
12 bulan atau 1 tahun. Lalu bisa diperjelas lagi menjadi triwulan atau bulanan. Anggaran jangka pendek harus dibuat dengan berdasarkan daerah pertanggungjawaban agar mampu memudahkan penjualan dan juga pengendaliannya. Jangka panjang, anggaran penjualan jangka panjang adalah anggaran yang waktunya sesuai dengan rencana perusahaan. Umumnya anggaran ini ditentukan dengan jumlah tahunan. Selain itu, anggaran jenis ini juga menyangkut analisis yang mendalam terkait potensi pasar di masa depan yang bisa disebabkan oleh perkembangan relasi keadaan ekonomi dan lain-lain. Manfaat anggaran penjualan untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. 2. Untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. 3. Untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. 4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Contoh kasus, perusahaan sepatu memproduksi 2 merek sepatu yakni merek Joss dan Bros. Masing-masing merek dipasarkan di 2 daerah yakni Jawa dan Bali. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Hasil peramalan terhadap harga jualan masing-masing merek pada setiap sektor untuk tahun 2012 atau sebagai berikut. Yang pertama, merek Andalas yaitu daerah Jawa 325.000, Makassar 350.000. Merek Alaska 425.000 daerah Jawa, Makassar 450.000. Mengenai hasil peramalan penjualan dalam unit untuk tahun 2012 dari kasus yang kami angkat, di mana pada bulan Januari Andalas di Jawa mencapai 2.000 unit dan di Makassar mencapai 3.000 unit, sedangkan Alaska di Jawa mencapai 3.000 unit dan di Makassar mencapai 4.000 unit. Nah, pada bulan Februari Andalas di Jawa mengalami peningkatan sebanyak 200 unit, jadi total di bulan Februari Andalas di Jawa yaitu 2.200 unit dan di Makassar mencapai peningkatan sebanyak 400 unit, jadi total di bulan Februari Andalas di Makassar yaitu 3.400 unit. Sedangkan Alaska di Jawa juga mengalami peningkatan sebesar 300 unit, jadi total di bulan Februari yaitu 3.300 unit. Dan di Makassar juga mengalami peningkatan sebesar 500 unit, jadi total di bulan Februari Alaska Makassar mencapai 4.500 unit. Nah, di bulan selanjutnya yaitu pada bulan Maret, Andalas di Jawa mencapai peningkatan sebesar 100 unit, jadi total di bulan Maret yaitu 2.300 unit. Dan di Makassar tidak mengalami peningkatan dan penurunan dan tetap sama dengan bulan sebelumnya yaitu 3.400 unit. Sedangkan Alaska di Jawa mengalami peningkatan 200 unit dari bulan sebelumnya, jadi total pada bulan Maret yaitu 3.500 unit. Dan di Makassar juga mengalami peningkatan sebesar 100 unit, jadi total dari bulan Maret ini Alaska di Makassar yaitu 4.600 unit. Nah, pada kuartal pertama Andalas di Jawa mencapai 6.600 unit dan di Makassar mencapai 9.000 unit. Sedangkan Alaska di Jawa mencapai 8.000 unit dan di Makassar mencapai 10.000 unit. Pada kuartal kedua, Andalas di Jawa mencapai 7.000 unit dan di Makassar mencapai 9.900 unit dengan peningkatan sebesar 900 unit dari kuartal sebelumnya. Sedangkan Alaska di Jawa mencapai 8.500 unit dengan peningkatan sebesar 500 unit dari kuartal sebelumnya. Dan di Makassar tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan dari kuartal sebelumnya, dan di bulan ini mencapai sebesar 10.000 unit. Nah, pada kuartal selanjutnya yaitu kuartal ketiga, Andalas hanya mencapai 5.000 unit di Jawa, sedangkan di Makassar 7.000 unit. Dan Alaska di Jawa mencapai 6.000 unit, sedangkan di Makassar mencapai 8.000 unit. Jadi jawabannya yaitu pada merek Andalas di bulan Januari diperoleh unit 2000 dengan harga 325. Dengan ini hasilnya 650.000. Sedangkan di daerah Makassar diperoleh unit 3000 dengan harga 350. Diperoleh jumlah 1.090.000. Pada bulan Februari di Pulau Jawa, di daerah Jawa
diperoleh unit 2.200 dengan harga 325, diperoleh jumlah 715.000. Sedangkan di Makassar diperoleh unit 3.400 dengan harga 350 dan didapatkan jumlah 1.190.000. Di bulan Maret diperoleh unit 2.300 dengan harga 325, didapatkan hasil jumlah 747.000. Sedangkan di Makassar diperoleh unit 3.400 dengan harga 350 sehingga didapatkan jumlah 1.190.000. Di kuartal 1 pada daerah Jawa diperoleh unit 6.600 dengan harga 325, diperoleh jumlah 2.145.000. Sedangkan di daerah Makassar diperoleh unit 9.000 dengan harga 350, lalu diperoleh jumlah 3.150.000. Di kuartal 2 diperoleh unit 7.000 dengan harga 325, diperoleh jumlah 2.275.000. Sedangkan di daerah Makassar diperoleh unit 9.900 dengan harga 350, lalu jumlahnya 3.465.000. Pada kuartal 3 di Pulau Jawa, di daerah Jawa diperoleh unit 5.000 dengan harga 325, diperoleh jumlah 1.620.000. Sedangkan di daerah Makassar diperoleh unit 7.000 dengan harga 350, lalu didapatkan jumlah 2.450.000. Dengan ini didapatkan jumlah di unit di daerah Jawa, jumlah dari unit ini didapatkan hasil 25.100 dengan harga 325, lalu jumlah dari keseluruhan ini didapatkan 8.157.000. Di daerah Makassar didapatkan jumlah unit 35.700 dengan harga tetap 350, lalu total dari hasil jumlah yang ini diperoleh hasil 2.455.000. Pada merek Alaska di Pulau Jawa diperoleh unit 3.000 dengan harga 425, didapatkan jumlah 1.275.000. Sedangkan di daerah Makassar diperoleh unit 4.000 dengan harga 450, diperoleh jumlah 1.800.000. Ini pada bulan Januari. Di bulan Februari di daerah Jawa diperoleh unit 3.300 dengan harga 425, diperoleh hasil 1.402.500. Sedangkan di daerah Makassar diperoleh unit 4.500 dengan harga 450, diperoleh jumlah 2.025.000. Pada bulan Maret di daerah Jawa diperoleh unit 3.500 dengan harga 425.000, diperoleh jumlah 1.487.500. Di daerah Makassar diperoleh unit 4.600 dengan harga 450, diperoleh jumlah 2.070.000. Di kuartal 1 di Pulau Jawa diperoleh unit 10.000 dengan harga 425, diperoleh jumlah 3.400.000. Di daerah Makassar kuartal 1 diperoleh hasil 10.000 dengan harga 450, diperoleh jumlah 4.500.000. Di kuartal 2 di Pulau Jawa diperoleh unit 10.300 dengan harga 425, diperoleh jumlah 3.615.000. Di daerah Makassar diperoleh unit 10.300 dengan harga 450,
diperoleh hasil jumlah 4.635.000. Pada kuartal 3 di daerah Jawa diperoleh unit 8.000 dengan harga 425. Diperoleh jumlah 2.550.000. Sedangkan di daerah Makassar diperoleh unit 8.000 dengan harga 450 dan diperoleh jumlah 3.600.000. Dalam hal ini diperoleh jumlah pada di unit itu jumlahnya 32.300. Total dari jumlah ini diperoleh 13.727.500. Ini pada di Pulau Jawa, sedangkan di daerah Makassar diperoleh jumlah unit 41.400 dan total dari jumlahnya itu 18.630.000. Jadi total dari hasil jumlah Andalas dan juga Alaska dalam hal ini rupiah, yaitu pada bulan Januari anggaran penjualannya Rp4.775.000. Pada bulan Februari Rp5.332.000. Pada bulan Maret Rp5.495.000. Pada kuartal 1 diperoleh 13.195.000, di kuartal 2 13.987.000, di kuartal 3 diperoleh 10.225.000. Hasilnya diperoleh anggaran penjualan yaitu 53.010.000. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.